PSIM Yogyakarta semakin serius mempersiapkan diri menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Laskar Mataram dikabarkan sudah melengkapi kuota pemain asing dengan total 11 pemain asing. Menariknya, PSIM Yogyakarta mempertahankan sejumlah pemain asing dari musim sebelumnya, sekaligus mendatangkan wajah-wajah baru untuk memperkuat skuad musim ini. Lalu, siapa saja 11 pemain asing PSIM Yogyakarta musim 2026-2027? Dan seberapa kuat komposisi pemain asing mereka? Simak selengkapnya dalam video ini. Berikut daftar 11 pemain asing PSIM Yogyakarta musim 2026-2027. 1. Ze Valente. Kita mulai dari pemain yang sudah tidak asing lagi bagi pendukung PSIM, yaitu Ze Valente. Pemain asal Portugal ini lahir di Paredes pada tanggal 14 Mei tahun 1994. Berposisi sebagai gelandang serang, Ze Valente memiliki tinggi badan sekitar 1,80 meter. Dengan pengalaman bermain di sepak bola Indonesia, Ze Valente diharapkan kembali menjadi salah satu otak permainan PSIM Yogyakarta. Nilai pasarnya saat ini berada di kisaran 6,08 miliar rupiah. Pengalaman, visi bermain dan kemampuan mengatur serangan membuat Ze Valente menjadi salah satu pemain asing penting di skuad Laskar Mataram. 2. Ezequiel Vidal. Berikutnya ada Ezequiel Vidal. Pemain asal Argentina ini lahir di Bahia Blanca pada tanggal 2 Agustus tahun 1995. Vidal merupakan pemain berposisi gelandang, dengan tinggi badan 1,68 meter. Meski memiliki postur relatif mungil, Vidal dikenal sebagai pemain yang mengandalkan teknik dan kemampuan mengolah bola. Menariknya, Vidal menjadi salah satu pemain dengan nilai pasar tertinggi dalam daftar pemain asing PSIM Yogyakarta. Nilai pasarnya mencapai sekitar 7,82 miliar rupiah. 3. Job van der Aver. Di lini belakang, PSIM Yogyakarta memiliki Job van der Aver. Bek asal Belanda ini lahir di Bergen op Zoom pada tanggal 11 Mei tahun 2000. Dengan tinggi badan mencapai 1,87 meter, Van der Aver diproyeksikan menjadi salah satu tembok pertahanan PSIM Yogyakarta. Usianya yang masih relatif muda juga membuat pemain ini memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh. Nilai pasarnya berada di angka sekitar 3,48 miliar rupiah. 4. Yusaku Yamadera. PSIM Yogyakarta juga memiliki pemain asal Jepang, yaitu Yusaku Yamadera. Lahir di Nagano pada tanggal 4 Agustus tahun 1997, Yamadera berposisi sebagai bek tengah. Dengan tinggi badan 1,82 meter, Yamadera akan menjadi salah satu opsi penting di lini pertahanan. Pemain asal Jepang ini memiliki nilai pasar sekitar 5,21 miliar rupiah. Kehadiran Yamadera juga memberikan variasi gaya bermain di lini belakang PSIM Yogyakarta. 5. Franco Ramos Mimo. Berikutnya ada bek asal Argentina, Franco Ramos Mimo. Lahir di Cordoba pada tanggal 18 September tahun 1997, Ramos Mimo mempunyai postur ideal sebagai bek tengah. Tingginya mencapai 1,88 meter. Dengan kombinasi postur dan pengalaman, Ramos Mimo diharapkan mampu menjadi salah satu pemimpin di lini belakang PSIM Yogyakarta. Nilai pasarnya mencapai sekitar 6,52 miliar rupiah. Angka tersebut membuat Ramos Mimo menjadi salah satu pemain asing termahal PSIM Yogyakarta. 6. Nermin Haljeta. Beranjak ke lini depan, ada penyerang asal Slovenia, Nermin Haljeta.
Lahir di Celje pada tanggal 7 Juni tahun 1997, Haljeta memiliki postur yang sangat tinggi. Tingginya mencapai 1,95 meter. Dengan postur tersebut, Haljeta bisa menjadi ancaman besar dalam duel udara maupun situasi bola mati. Nilai pasarnya berada di kisaran 6,08 miliar rupiah. Kehadiran Haljeta tentu membuat lini depan PSIM Yogyakarta memiliki opsi penyerang dengan karakter berbeda. 7. Mauro Caballero. Selanjutnya ada Mauro Caballero. Penyerang asal Paraguay ini lahir di Asuncion pada tanggal 8 Oktober tahun 1994. Caballero memiliki tinggi badan 1,84 meter dan berposisi sebagai penyerang tengah. Dengan pengalaman dan karakter sebagai striker, Caballero diharapkan mampu memberikan kontribusi gol untuk PSIM Yogyakarta. Nilai pasarnya berada di kisaran 2,61 miliar rupiah. 8. Adrian Pursiki. Untuk sektor tengah, PSIM Yogyakarta juga memiliki Adrian Pursiki. Pemain kelahiran Siedlce, Polandia, pada tanggal 2 Agustus tahun 1997 ini berposisi sebagai gelandang bertahan. Dengan tinggi badan 1,83 meter, Pursiki dapat memberikan keseimbangan antara lini tengah dan pertahanan. Nilai pasarnya berada di angka sekitar 2,61 miliar rupiah. 9. Adrian Dalmau. Berikutnya ada pemain asal Spanyol, Adrian Dalmau. Lahir di Palma pada tanggal 23 Maret tahun 1994, Dalmau merupakan pemain yang berposisi sebagai penyerang tengah. Dengan tinggi badan 1,82 meter, Dalmau bisa menjadi salah satu pilihan PSIM Yogyakarta di lini depan. Nilai pasarnya berada di kisaran 3,48 miliar rupiah. 10. Ondrej Ruzan. PSIM Yogyakarta juga mempunyai pemain asal Republik Ceko, Ondrej Ruzan. Ruzan lahir pada tanggal 25 Juli tahun 1998 dan memiliki tinggi badan 1,87 meter. Berposisi sebagai penyerang tengah, Ruzan menjadi salah satu opsi tambahan untuk lini depan Laskar Mataram. Nilai pasarnya berada di angka sekitar 2,61 miliar rupiah. 11. Marvin Loria. Dan pemain asing terakhir dalam daftar ini adalah Marvin Loria. Pemain asal Costa Rica ini lahir di San Jose pada tanggal 24 April tahun 1997. Berbeda dengan beberapa pemain asing PSIM Yogyakarta lainnya, Loria bisa bermain sebagai penyerang maupun sayap kanan. Dengan tinggi badan 1,77 meter, Loria memiliki karakter yang lebih dinamis untuk membantu serangan dari sisi lapangan. Nilai pasarnya berada di kisaran 2,61 miliar rupiah. Jika seluruh nilai pasar 11 pemain asing tersebut dijumlahkan berdasarkan data yang tersedia, totalnya mencapai sekitar 51,21 rupiah miliar. Pemain dengan nilai pasar tertinggi adalah Ezequiel Vidal, dengan sekitar 7,82 miliar rupiah. Kemudian ada Franco Ramos Mingo dengan 6,52 miliar rupiah. Disusul Ze Valente dan Nermin Haljeta, yang masing-masing berada di kisaran 6,08 miliar rupiah. Komposisi PSIM Yogyakarta 2026-2027. Kalau melihat komposisinya, PSIM Yogyakarta memiliki pemain asing di hampir seluruh sektor. Di lini belakang ada Van der Aver, Yamadra dan Ramos Mingo. Di lini tengah ada Ze Valente, Ezequiel Vidal dan Adrian Pursiki. Sementara di lini depan terdapat Haljeta, Caballero, Dalmau,
Ruzan dan Marvin Loria. Artinya, PSIM Yogyakarta tidak hanya mengandalkan satu atau dua pemain asing saja. Mereka memiliki kedalaman yang cukup besar di lini tengah, pertahanan maupun sektor penyerangan. Dengan komposisi tersebut, menarik untuk melihat sejauh mana PSIM Yogyakarta mampu bersaing menghadapi ketatnya persaingan Super League musim 2026-2027. Itu dia 11 pemain asing PSIM Yogyakarta untuk Super League musim 2026-2027. Menurut kalian, apakah komposisi pemain asing PSIM Yogyakarta musim ini sudah cukup kuat untuk bersaing di papan atas? Siapa pemain yang paling kalian tunggu aksinya? Apakah Ze Valente, Ezekiel Vidal, Franco Ramos Nimo, Nermin Haljeta, atau justru pemain baru lainnya? Tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Super League, transfer pemain, dan sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sepak bola Indonesia.